Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang geng khas dimanapun Anda berada. Hari ini hadir podcast Siniar Kampus Winhas yang selalu aktual dan hadir untuk menyampaikan beberapa hal informasi terkait dengan Winhas Jember. Dan oke geng khas, kali ini saya ditemani langsung dan hadir pada kesempatan kali ini di podcast Winhas Jember, Rektor Winhas Jember yang nanti akan mengupas secara jelas berkaitan dengan progres selama ini Winhas Jember. Baik, selamat siang Prof. Selamat siang. Ini mohon izin Prof, kita ingin berbincang-bincang terkait dengan Winhas, tentu perkembangan progres. Nah, ini bagi kami Winhas ini Prof, terutama Prof sendiri selaku rektor, ini menarik karena tidak semua rektor mungkin ya, atau tidak semua perguruan tinggi yang memiliki dasa cita. Nah, di Winhas Jember ini ada dasa cita rektor. Nah, kira-kira apa ini maksudnya Prof, atau seperti apa Prof? Iya, dari yang paling awal dulu. Artinya sebelum saya dilantik jadi rektor, saya punya niat atau didasari oleh dua niat yang besar, dua keinginan yang besar. Yang pertama bahwa seperti lagu Padamu Negeri, ya, misalnya untuk bangsa dan negara itu saya berjanji gitu ya. Juga saya berbakti dan saya mengabdi jiwa raga kami bagi lembaga ini, bagi bangsa dan negara. Yang kedua yang saya tanamkan dalam pikiran dan hati saya bahwa saya selalu memegang prinsip apa yang dapat Anda berikan kepada lembaga, bukan apa yang Anda dapat dari lembaga. Jadi sejak awal kita sudah bangun pilar niat yang baik untuk mengabdi pada bangsa dan negara lewat PT KIN ini atau Winhas Jember. Nah, untuk membuat developmentasi dan upaya-upaya pengembangan itu kan harus ada target yang jelas. Siap. Apa yang mau dicapai dalam 1 tahun, apa yang mau dicapai dalam tahun berikutnya sampai 2027. Maka kita kemudian lakukan yang disebut dengan program prioritas. Ada 10 program prioritas yang kemudian kita rumuskan setelah melakukan berbagai analisis terhadap kondisi real daripada Winhas Jember. Misalnya salah satunya sesuai dengan arahan dan tren dari Kementerian Agama yang memang membawahi PT KIN adalah tentang penguatan moderasi beragama. Maka kegiatan penguatan moderasi beragama menjadi program prioritas pertama yang harus kita jelaskan. Sampai bukan sekedar pada konsepsional, pada konseptual, tapi sampai pada realisasi dan sosialisasi di masyarakat. Dalam konteks itu kita telah melakukan banyak hal, Mas Afandi, Pak Humas. Yang pertama adalah melakukan TOT untuk para dosen, yang kemudian kita kerjasama dengan Balai Diklat di Jakarta gitu ya. Kita laksanakan di Banyuwangi dan diikuti oleh sejumlah tokoh dosen gitu yang potensial untuk mengembangkan itu misalnya, karena TOT dari yang didapat ilmu-ilmu dan skill keterampilan yang didapat oleh para dosen kemudian ditularkan kepada yang lain. Termasuk juga saya mengikuti selama 1 minggu namanya MOT itu di Bandung, di Lampung itu, jadi Master of Trainer gitu ya, dan sudah dapat sertifikat. Akhirnya dari program-program ini bermunculan produk-produk yang menurut saya sangat kreatif dan produktif, mulai buku-buku
moderasi beragama, moderasi beragama dalam kurikulum pembelajaran kita, termasuk ada kampung moderasi beragama di daerah Siloy. Siap. Singkat kata bahwa program dari Dasa Cita pertama, moderasi beragama, kita sudah oke lah. Anggap 80% di tahun pertama sudah selesai. Jangan lupa Mas Afandi bahwa saya menjadi rektor baru 1 tahun 4 bulan lah. Saya dilantik Oktober 2023. Kemudian yang kedua dari Dasa Cita itu adalah tentang APT unggul, artinya akreditasi perguruan tinggi. Sebelumnya ketika saya dilantik, setelah beberapa tahun, lebih dari 10 tahun pengelolaan Winhas, prodi yang unggul baru 7 setelah 10 tahun. Kita menjabat, tim kami dilantik, baru belum sampai 1 tahun, kita alhamdulillah sudah bisa prodi-prodi itu sekitar 17 ya, 16 atau 17, ada 9, ada 4, ada 3 yang unggul, dan APT kita unggul. Akreditasi perguruan tinggi secara kelembagaan kita unggul. Terus apa setelah akreditasi kita unggul, kita bersiap-siap untuk terus meneruskan capaian-capaian itu pada akreditasi internasional. Kita sudah bentuk tim, sudah lakukan persiapan-persiapan dan banyak hal yang kita siapkan. Mohon maaf Prof, izin saya potong. Iya. Terkait dengan tentu misal dari moderasi beragama ataupun juga kampus Winhas Jember ini berpredikat unggul, tentu tidak mudah. Betul. Ya, tentu tidak mudah. Jadi lika-likunya mesti ada. Nah, kira-kira saya lebih fokus ke ini, Prof, ke perguruan tinggi unggul. Betul. Unggul. Nah, kira-kira ada strategi apa nih, Prof? Kan tidak mudah langsung kemudian Winhas Jember tiba-tiba alih status terus predikat unggul nih. Iya. Gimana, Prof? Jadi memang hari ini kekuatan kita tidak lagi pada Superman gitu ya, tapi harus ada super tim namanya. Harus ada tim yang kuat, yang secara kolaboratif dan sinergis bersama-sama merasa bertanggung jawab untuk terus mengembangkan Winhas Jember sesuai dengan yang diciptakan. Menurut saya memang kunci utamanya adalah kebersamaan dan semangat mental tidak menyerah, tidak gampang menyerah. Jadi mentalitas juara istilah saya itu yang harus dilakukan, dan alhamdulillah kita dipercaya. Jadi memang untuk membentuk tim yang solid itu pertama-tama memang integritas ya. Karena kalau kita belum mendapat trust, apapun yang kita perintahkan tidak mungkin dilakukan. Karena itu dengan trust yang tinggi, kemudian tim yang kita bentuk menjadi solid, satu sama lain saling menguatkan, satu sama lain saling menolong, satu sama lain saling membantu, akhirnya tercipta tim yang kuat untuk mempersiapkan segalanya. Nah, kalau dengan kebersamaan ini, apapun yang impossible misalnya, itu bisa menjadi kenyataan gitu. Akhirnya kita bisa betul-betul unggul. Jadi kita berharap misalnya hari ini Winhas Jember sudah mulai diperhitungkan di konstelasi nasional ya. Misalnya kita selain menjadi yang APT unggul yang ke-9 waktu itu, dari 59 PTKN kita jadi ke-9 waktu itu. Kemudian yang kedua, kita hari ini dipercaya untuk penguatan kapabilitas SPI. Itu tidak semua perguruan tinggi dapat ini. Jadi dipilih betul, diseleksi betul siapa yang dipercaya menjadi salah satu yang dikuatkan SPI-nya. Yang ketiga, kita dapatkan zona integritas.
Jadi percontohan zona integritas dari gratifikasi, korupsi, nepotisme, dan lain sebagainya. Dan kita harus betul-betul memberikan keteladanan. Artinya kalau sekedar ngomong, kalau sekedar berteori itu semua bisa gitu ya. Siap. Tapi kalau kita tanggung jawab dan keteladanan itu baru dapat trust dari masyarakat. Kemudian yang ketiga, apa lagi capaian yang membanggakan bagi kami? Hari ini kita juga dapat menyelenggarakan, dipercaya untuk menyelenggarakan sertifikasi dosen. Selain menyelenggarakan pendidikannya di tempat kita sendiri, kita juga menjadi bagian dari asesor yang mengasesori sertifikasi dosen yang hari ini kita UIN Palembang, kemudian Purwokerto dan lain sebagainya. Dan banyak lagi kita dipercaya untuk kemudian menjadi salah satu representasi dari tugas-tugas nasional yang dipercayakan kepada Jember. Jadi intinya bahwa semakin lama kita memang harus semakin cepat, semakin lama kita harus semakin baik, dan semakin lama kita harus semakin kuat. Jadi konsep faster gitu ya, better dan stronger. Ya. Baik Prof, ini tadi kuncinya oke, Geng Has ya. Bagaimana kemudian membangun sehingga hari ini UIN Jember mendapat predikat unggul, tentu itu tidak kemudian mudah ternyata. Sebagaimana yang disampaikan, itu butuh kekuatan yang namanya super team. Jadi tidak bisa UIN dikerjakan sendirian dan seterusnya. Baik Prof, selain itu Prof, kira-kira ini juga menjadi apa juga pesan kepada Geng Has khususnya dan khalayak umum pada umumnya, kunci utama dalam rangka untuk mensukseskan, terutama ini trik ini Pak Rektor sebagai pemimpin nih, sebagai rektor, kira-kira apa yang ini selain daripada super team, oke, terus rektor ini harus apa? Mentalitas dan watak peradaban itu juga menjadi kunci utama gitu ya. Saya berpegang kepada tradisi lama, sebetulnya masih sangat penting dipegang, budaya kerja Kementerian Agama misalnya. Yang pertama adalah integritas gitu ya. Yang kedua adalah profesionalisme. Yang ketiga adalah kreativitas atau inovasi. Yang keempat adalah tanggung jawab. Dan yang kelima adalah keteladanan. Nah, ini yang kita terapkan, ini yang kita internalisasi, sekaligus kita tunjukkan kepada semuanya gitu ya, bahwa dengan keteladanan dan kebersamaan kita betul-betul bisa. Nah, hari ini tidak saja moderasi beragama dan APT yang mendapat capaian unggul itu, termasuk juga akselerasi layanan digital. Ini betul-betul luar biasa di UIN Jember. Kalau dulu gaji pegawai, gaji dosen dan lain sebagainya, termasuk honorarium, tunjangan, itu kan kadang-kadang tanggal 10 ke atas, hanya gaji yang tanggal 1. Hari ini semuanya serba cepat. Jadi tanggal 5 atau tanggal 6 sudah cair semua. Sehingga kemudian mereka merasa bertanggung jawab kalau tidak maksimal di dalam bekerja, kalau tidak berdedikasi dalam bekerja, termasuk juga layanan kemahasiswaan. Kalau dulu harus selalu datang, minta tanda tangan, kemudian nunggu rektor masih lama, kadang rektornya masih di luar dan lain sebagainya. Sekarang dengan model digital TTE semuanya sudah serba cepat, ngajukan sekarang juga langsung ditandatangani. Nah, hari ini siapa yang cepat, dia yang punya peluang besar. Itulah sebabnya kenapa kita terus ajak masyarakat agar bergabung dengan keluarga besar UIN Jember, karena memang dari berbagai segmen ada perkembangan yang signifikan, ada pertumbuhan yang luar biasa, baik dari sisi layanan maupun yang lain itu ya. Baik, luar biasa tadi disampaikan bahwa
ternyata banyak keunggulan-keunggulan di Winhas Jember ya. Di samping memang TOT tadi, moderasi beragama, APT unggul, oke, Geng Has, nunggu apa lagi? Untuk tidak masuk dan tidak ada alasan untuk kuliah di Winhas Jember. Karena juga sudah memiliki predikat unggul, karena tidak ada predikat lain selain predikat unggul. Selain itu juga layanan digital. Nah ini yang penting ini, karena memang digital menjadi salah satu solusi untuk mengatasi beberapa problem terkait dengan antrian. Jadi tidak antrian galon saja, antrian dan segala macam pelayanan. Tapi di Winhas tadi sudah dijawab oleh Pak Rektor bahwa pelayanan prima yang kemudian melalui digital sehingga dimanapun bisa mengakses dan bisa melakukan fasilitas layanan di Winhas Jember tanpa harus dibatasi oleh ruang dan waktu, Prof. G. Nah, selain itu ada lagi nih, Prof. Selain tadi yang disampaikan, selama ini ngomong target, Prof. Ngomong target nih. Dari beberapa tadi yang disampaikan, kira-kira kalau dipresentasekan ataupun dideskripsikan, kira-kira target apa yang sudah terlampaui selama Pak Rektor menjabat 1 tahun ini? Iya, dari Dasa Cita, dari 10 program prioritas yang kita harus tuntaskan sampai 2027 gitu ya, masa periode ini sudah di tahun pertama saja, sekarang ini memasuki tahun kedua ya, masih 3 bulan, itu sudah 4 atau 5, jadi sudah sekitar 40% sudah yang terlampaui gitu ya. Tetapi kita tetap tidak merasa puas, karena kadang-kadang berada di zona nyaman, di zona aman itu berbahaya. Saya sering katakan bahwa kadang-kadang kita lebih bersemangat kalau kita dalam tantangan gitu ya. Tapi kita kadang-kadang jatuh kalau kita berada pada zona aman atau zona nyaman. Saya sering menyampaikan tentang teori kodok rebus itu kan. Jadi ada kuali besar, kemudian dituang air dan ada beberapa kodok berenang di situ dengan gembira, dengan bercanda, tanpa mereka sadar ada tungku api yang telah dinyalakan gitu. Lama-lama semakin menghangat, semakin memanas, akhirnya mereka kaku, mati dalam keadaan tertawa. Apapun yang sudah menjadi capaian prestasi kita pada hal-hal yang bersifat akademik, kemahasiswaan, penguatan kelembagaan dan lain sebagainya, tidak membuat kami puas, tidak membuat kami jeda. Kami harus terus berjuang karena tantangan-tantangan yang akan datang akan semakin kompleks dan semakin berat. Karena itu kunci yang tadi itu harus kita pakai, bahwa kebersamaan, bahwa harmoni, bahwa sinergi, kolaborasi di antara kita itu harus tetap dijaga sebagai kekuatan utama kita. Alaikum bil jamaah fa inna yadallah ma'al jamaah, kan seperti itu. Siap, luar biasa. Iya. Nggih, terima kasih Prof. Tadi penyampaian yang deskriptif, lugas dan seterusnya. Jadi bahwa Winhas Jember selalu update, selalu melakukan perkembangan dan kemajuan, terutama tadi dalam tema Dasa Cita Winhas Jember, yang kemudian beberapa hal ada 10 ya. Ini ada di belakang saya, ada penguatan moderasi, APT unggul, akselerasi dan seterusnya. Ini sudah disampaikan oleh Rektor Winhas Jember. Tentu semuanya tidak lepas dari kebersamaan. Jadi alaikum bil jamaah. Jadi semuanya harus kebersamaan. Iya. Atau mungkin saya bisa tambah, termasuk promosi periklanan dari Humas kan semakin lama semakin baik. Sudah memasuki era Gen Z gitu ya. Itu luar biasa, baik di di YouTube, baik di Instagram, di WA, di yang lain itu kan sudah mengarah kepada
generasi Z, Gen Z ya, itu menurut saya luar biasa, kemudian mempengaruhi para peminat. Di samping tentu saja hal-hal lain yang terus semakin lama semakin berkembang, semakin lama semakin baik, semakin lama artinya memang bertahap gitu ya. Ya tidak ada gading yang tidak retak gitu, dan terus kita lakukan perbaikan-perbaikan, terus kita lakukan adaptasi-adaptasi. Intinya prinsipnya itu pasti, perencanaannya harus pasti, implementasinya harus pasti, targetnya juga harus pasti. Pasti ini kalau kita artikan secara akronim, P-nya itu adalah profesional. Jadi perencanaannya itu profesional, kemudian A-nya itu adalah adaptif. Jadi dia terus mengadaptasi dinamika perkembangan, kecenderungan-kecenderungan baru dan lain sebagainya, tren-tren baru dan lain sebagainya. S-nya itu adalah sustainable, jadi berkelanjutan, berkesinambungan. Apa yang kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya yang masih baik, kita akan terus dorong kebaikannya. Kemudian apa yang harus dievaluasi, ya kita perbaiki sesuai dengan tuntutan tren yang ada. T-nya itu adalah tracer. Tracer itu kebermanfaatan istilahnya. Jadi program-program kita sesungguhnya juga mengakomodir dan memastikan itu bermanfaat kepada masyarakat luas. Bahkan tidak saja pada komunitas kampus, bahkan juga kepada masyarakat luas kampus, ke masyarakat di luar kampus. Karena arahan Menteri Agama, PTKIN yang baik itu adalah PTKIN yang berdampak kepada masyarakat sekitar, memberikan kebaikan, kemaslahatan, kemanfaatan kepada masyarakat sekitar. Maka yang terakhir I itu adalah inspirasi. Jadi program-program kita tidak saja untuk kita, tetapi ditiru oleh lembaga-lembaga lain sebagai sesuatu yang menginspirasi. Siap. Saya kira itu. Oke, siap. Terima kasih. Halo Geng Has, Humas disentil nih sama Pak Rektor. Terima kasih Pak Rektor. Baik, yang terakhir mungkin Pak Rektor, karena ini masih suasana PMB nih, ini lompat. Paling tidak ingin sekali beberapa hal atau penyampaian untuk ajakan bagaimana bisa masuk Winhas Jember gitu Pak Rektor. Iya, untuk tahun ini saya dengan bangga, saya dengan bersyukur terus mengajak masyarakat untuk bisa bergabung ke Jember, karena semuanya telah ada di Winhas Jember gitu ya. Pelayanan yang semakin lama semakin baik, program yang semakin lama semakin cepat, kemudian penguatan kelembagaan yang semakin lama juga semakin kuat dan lain sebagainya. Fasilitas perpustakaan, laboratorium, kemudian layanan dan lain sebagainya. Saya kira ini menjadi destinasi intelektual yang menarik bagi masyarakat, terutama di masyarakat Jawa Timur, khususnya tapal kuda dan lain sebagainya. Dan di awal-awal SPAN ini kita sudah membanggakan, kita sudah masuk 20 besar yang semula tidak pernah dicapai ini. Ini di awal-awal ya, belum UMPKIN dan yang lain gitu. Jadi saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, juga terima kasih kepada publik yang terus memberikan kepercayaan dan trust kepada kita semua, sehingga mereka berlomba-lomba untuk memasukkan putra-putrinya ke Winhas Jember. Jazakumullah khairan katsira. Baik, Pak Rektor, terima kasih banyak atas waktu yang telah berkenan untuk bisa berdiskusi, bisa sharing terkait dengan Winhas Jember. Baik, terima kasih. Demikian podcast kita kali ini. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Saya Muhammad Nur Afandi. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.